Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga semua senantiasa selalu sehat ya, agar bisa menerima materi dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oke, ada semua, bagus ya. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu adalah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran materi utama pada hari ini, Bapak ingin mengajak kalian bersama untuk mengingat kembali pengalaman kalian yang kalian alami di kehidupan sehari-hari. Karena pertanyaan yang Bapak ancurkan kepada kalian itu akan bersinggungan atau berhubungan dengan materi yang akan Bapak ajarkan kepada kalian. Nah, yang pertama, di antara kalian pasti atau ada yang sudah pernah mengalami fenomena seperti mengalami flu, batuk, atau demam. Ada? Oke. Kalau kalian sedang flu, apa yang kalian rasakan? Saya, Pak. Oke, Teresia. Kalau saya biasanya itu badan saya terasa panas dan saya sakit, Pak. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Desela. Kalau saya itu, Pak, biasanya pilek dan tenggorokan sakit, Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, kemudian Kalau saya, Pak, biasanya itu merasa lemah dan tidak nafsu makan, Pak. Oke, benar ya. Jadi dari sini kita sudah punya pengetahuan dasar kalau seseorang sedang mengalami atau tubuhnya itu sakit akan memunculkan beberapa gejala seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian bahwa ada batuk, flu, demam dan lain sebagainya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, apakah tubuh kita diam saja? Iya. Nah, kalau begitu menurut kalian apa yang dilakukan oleh tubuh ketika virus atau patogen itu masuk ke dalam tubuh? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, Talita. Kalau menurut saya, Pak, tubuh itu bisa lawan penyakit, Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak, mungkin ada bagian tubuh yang bekerja melindungi dari virus atau bakteri itu, Pak. Ya, benar sekali ya. Apakah ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Jadi mungkin seperti sistem imun Pak ataupun sel darah putih. Oke, benar sekali ya untuk jawaban teman-teman kalian. Beri aplaus dulu. Oke, nah benar sekali ya jawaban teman-teman sekalian bahwasanya ketika virus atau patogen masuk ke dalam tubuh tidak hanya diam saja, ada respon yang mereka berikan untuk melawan virus tersebut. Nah, kemudian coba pikirkan lagi mengapa menurut kalian setelah beberapa hari kalian mengalami sakit seperti flu, demam, batuk dan sebagainya, kenapa setelah beberapa hari itu akhirnya kalian bisa sembuh kembali? Dalam artian tubuh kalian itu sudah tidak merasa sakit, tidak merasa flu, batuk, demam dan sebagainya. Ada yang ingin memberikan jawaban? Saya, Pak. Oke, Rara. Baik, Pak, jadi kalau menurut saya, Pak, mungkin tubuh kita itu berhasil melawan virus yang masuk, Pak. Oke, ada lagi? Oke, Sakina. Menunjukkan karena tubuh itu sudah mengenali virusnya sehingga penyakit itu berkurang, Pak. Oke, benar sekali ya jawaban teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini itu berkaitan dengan jawaban terakhir dari Rara dan Sakina, di mana kita akan mempelajari tentang mekanisme dari sistem pertahanan tubuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu
Nah, usul pembelajaran hari ini itu kita ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, kita harus mengetahui mekanisme dari sistem pertahanan pada tubuh. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan bagaimana respon tubuh pada saat melawan patogen atau virus. Oke, nah baik anak-anak sekalian, sekarang perhatikan gambar yang ada di tangan Bapak. Nah, jadi untuk pembelajaran tentang mekanisme sistem pertahanan dan bagaimana respon tubuh untuk melawan virus atau patogen, Bapak akan berikan tugas untuk kalian bisa menganalisis kasus yang Bapak berikan. Nah, di kertas ini itu ada orientasi masalah untuk kalian bisa menganalisis bagaimana mekanisme dari pertahanan tubuh itu sendiri. Nah, perhatikan kasus berikut, kemudian analisis bagaimana tubuh manusia itu melawan patogen penyebab penyakit. Ada kasus yang dicantumkan dengan ada informasi pendukung agar kalian bisa menganalisis dengan baik, memberikan solusi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang dipaparkan di kertas tersebut. Nah, jadi untuk mengerjakan tugas analisis ini, kalian akan diberi beberapa kelompok, dipecah menjadi beberapa kelompok kecil, mungkin akan ada 3 kelompok. Nah, di sini kalian akan berdiskusi bersama teman kelompok kalian untuk menjawab beberapa rujukan pertanyaan yang ada di kertas pertanyaan analisis ini. Nah, baik anak-anak sekalian, dalam diskusi pada pembelajaran hari ini, kalian akan menganalisis kasus seorang yang sedang mengalami sakit. Ada beberapa gejala yang dicantumkan. Yang pertama ada demam, hidung tersumbat, batuk dan bersin, sakit tenggorokan, dan badan terasa lemas. Nah, untuk memudahkan kalian bisa menganalisis, sudah dicantumkan data yang bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan dari soal analisis ini. Nah, ada beberapa yang harus kalian identifikasi. Yang pertama, bagaimana kuman ataupun virus penyebab penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh seorang individu ini. Kemudian yang kedua, bagaimana pertahanan tubuh yang bekerja terlebih dahulu untuk menghalangi kuman. Terus yang ketiga, setelah pertahanan awal, mekanisme apa yang terjadi di dalam tubuh untuk melawan patogen dan mengapa tubuh raka dapat sembuh setelah beberapa hari. Nah, Bapak harap kalian bisa berdiskusi atau semua anggota kelompok itu harus berpartisipasi aktif, karena nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan teman-teman kalian. Baik, Pak. Oke, baik. Bapak akan memberikan lembaran analisis ataupun kasus yang akan kalian pecahkan dengan cara kalian harus berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Nah, oke. Jadi kalian harus berdiskusi dari kasus yang sudah dipaparkan di orientasi masalah. Kalian harus menelaah bagaimana kasus ini bisa kalian selesaikan dengan baik. Nah, untuk pertanyaannya itu untuk kelompok kalian itu kelompok 1 ya. Jadi kalian harus fokus ke pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, di sini ada informasi pendukung untuk kalian bisa menginterpretasikan jawaban kalian dengan baik dan disertakan dengan data yang bisa kalian gunakan. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Nah, baik anak-anak sekalian, waktu diskusinya sudah selesai ya. Nah, jadi langsung saja kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan terlebih dahulu hasil analisis setelah melakukan diskusi ke kelompok ini. Saya persilakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mengungkapkan hasil diskusi kami. Jadi poin pertama itu bagaimana kuman atau virus penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh raka. Jadi kuman atau virus penyebab penyakit dalam tubuh dapat masuk ke dalam tubuh raka melalui saluran pernapasan ketika ia berada di lingkungan sekolah yang ramai dan banyak berinteraksi dengan orang lain. Saat seseorang yang sedang batuk, bersin atau berbicara, virus dapat menyebar melalui percikan udara dan terhirup oleh orang di sekitarnya. Selain itu, virus juga dapat menempel pada benda-benda yang disentuh bersama seperti meja,
genggaman pintu atau alat tulis. Ketika Raka menyentuh benda tersebut lalu menyentuh hidung, mulut atau matanya tanpa mencuci tanpa mencuci tangan, virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh. Setelah berhasil masuk, virus tersebut akan berkembang biak di dalam sel tubuh, terutama pada saluran pernapasan, sehingga menimbulkan gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya yang kedua itu pertahanan tubuh yang bekerja terlebih dahulu. Untuk menghalangi kuman adalah sistem pertahanan non spesifik atau pertahanan alami tubuh. Pertahanan ini terdiri dari kulit, lendir, bulu mata, hingga cairan tubuh lainnya yang berfungsi untuk mencegah masuknya patogen. Pada tubuh Raka, lendir di saluran pernafasan membantu menangkap debu dan mikroorganisme, sedangkan bulu hidung menyerap udara yang masuk. Jika patogen berhasil masuk, tubuh akan memberikan respon awal berupa batuk dan bersin untuk mengeluarkan kuman dari saluran pernafasan. Selain itu, sel darah putih seperti fagosit akan segera menyerang dan menghasilkan patogen yang masuk. Demam yang dialami oleh Raka juga merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh, karena tubuh yang meningkatkan dapat menghambat perkembangan virus dan membantu mempercepat kerja sistem imun. Mungkin demikian dari saya, kembalikan ke Bapak. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Setelah kalian mendengarkan presentasi dari kelompok 1, apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Oke, Linda. Jadi kelompok kami ingin menambahkan bahwa dalam melawan virus itu melibatkan pertahanan non spesifik dan pertahanan spesifik. Oke, bagus ya tambahannya. Nah, untuk tambahan dari kelompok 2 dan jawaban dari kelompok 1, kalian harus mencatat itu karena itu merupakan salah satu materi yang Bapak akan ambil untuk membuat soal di UAS nanti. Nah, kemudian untuk kelompok 2 mungkin bisa mempresentasikan hasil analisis dan bersama teman kelompoknya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama nomor 3, yang bunyi soalnya ini setelah pertahanan awal, mekanisme apa yang terjadi dalam tubuh untuk melawan patogen? Nah, jawaban kami, setelah pertahanan awal tubuh bekerja, mekanisme berikutnya adalah sistem imun spesifik atau respon imun adaptif. Nah, yang mana pada tahap ini sel darah putih, khususnya seperti limfosit B dan limfosit T, mulai mengenali jenis virus yang menyerang tubuh Raka. Nah, limfosit B ini akan memproduksi antibodi yang berfungsi menempel dan menetralkan virus agar tidak dapat merusak sel tubuh lebih lanjut. Sementara itu, limfosit T membantu menghancurkan sel-sel tubuh yang telah terinfeksi virus, dan proses ini membutuhkan waktu beberapa hari sehingga pada awal sakit gejala masih terasa cukup berat. Setelah antibodi terbentuk dalam jumlah yang cukup, tubuh mulai mampu mengendalikan infeksi sehingga kondisi Raka berangsur membaik. Nah, selanjutnya itu selain melawan virus, sistem imun juga membentuk sel memori yang akan mengingat virus tersebut apabila suatu saat masuk kembali ke tubuhnya. Kemudian soal nomor 4, mengapa tubuh Raka dapat sembuh setelah beberapa hari? Nah, menurut kami tubuh Raka dapat sembuh setelah beberapa hari karena sistem kekebalan tubuhnya berhasil melawan dan menghancurkan virus penyebab penyakit. Jadi selama Raka beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi dan minum air hangat, kondisi tubuhnya akan lebih baik sehingga sistem imunnya dapat bekerja secara optimal. Yang mana antibodi yang diproduksi oleh tubuh berhasil menetralkan virus, sedangkan sel darah putih menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Akibat jumlah virus di dalam tubuh semakin berkurang dan gejala seperti demam, batuk, dan lemak mulai menghilang. Setelah itu virus berhasil dikendalikan, tubuh mulai melakukan proses pemulihan sehingga Raka kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Nah, selain itu terbentuknya sel memori membuat tubuh jadi lebih cepat mengenali virus yang sama apabila terjadi infeksi yang sama di kemudian hari. Jadi seperti itu. Oke, bagus ya presentasi dari kelompok 2. Jadi langsung saja untuk kelompok lain apakah ada tambahan? Saya Pak. Oke, saya Pak. Oke,
Pak, baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi kelompok kami itu ingin menambahkan bahwa tubuh itu dapat mengenali yang namanya virus yang pernah masuk sebelumnya, sehingga respon tubuh itu bisa menjadi lebih cepat, Bapak. Oke, baik anak-anak, dari hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh ketiga kelompok ini bisa kita lihat bahwasanya sebenarnya sistem pertahanan tubuh itu dapat dilakukan ketika ada virus ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu kegiatan yang akan kita lakukan sekarang yaitu menyimpulkan dari hasil presentasi dari teman-teman kelompok. Nah, apa yang kita bisa simpulkan? Yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini dan setelah kita mendengar analisis dari kasus ketiga kelompok yang sudah memaparkan hasil analisisnya, bisa kita lihat bahwasanya tubuh manusia itu memiliki sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi sudah kita bahas dan sudah kita ketahui juga tentang bagaimana mekanisme sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Dan kita ketahui bahwasanya untuk pertahanan tubuh itu terbagi menjadi dua jenis. Ada pertahanan non spesifik yang merupakan pertahanan awal seperti kulit atau kulit yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Kemudian ada jenis kedua yaitu pertahanan spesifik yang itu lebih mengacu pada bagaimana pembentukan antibodi untuk antigen. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang menyampaikan hal baru yang mungkin mereka bisa sampaikan setelah menerima pembelajaran pada hari ini? Oke, Ainun. Baik, jadi setelah mempelajari pembelajaran hari ini, saya jadi memahami bahwa tubuh memiliki sistem pertahanan untuk melewati virus dan bakteri. Oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Putri. Saya memahami perbedaan pertahanan yang spesifik dan pertahanan spesifik, Pak. Oke, saya butuh satu orang lagi untuk bisa menyampaikan hal baru. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Kani. Jadi kalau saya baru tahu kalau ternyata demam itu merupakan bagian dari respon tubuh saat mulai infeksi, Pak. Oke, betul ya. Jawaban dari ketiga teman kalian sudah bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari 2 poin. Yang pertama, mekanisme sistem pertahanan tubuh, dan yang kedua itu kita sudah mempelajari respon tubuh atau bagaimana respon tubuh ketika virus ataupun patogen itu masuk ke dalam tubuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mungkin ketika teman kalian ada yang sakit itu bukan hal yang buruk. Maksudnya tidak semuanya seseorang yang sakit atau teman kalian yang sedang sakit itu merupakan hal buruk. Bisa saja itu merupakan bentuk respon bagaimana tubuh kalian itu melawan virus ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh kalian. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang mekanisme sistem pertahanan dan juga respon tubuh untuk melawan virus atau patogen, Bapak harap kalian bisa aware terhadap diri kalian untuk bisa menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga pola makan dan menjaga hidup yang sehat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang gangguan-gangguan yang ada pada sistem pertahanan tubuh kalian. Nah, baik anak-anak sekalian, itulah tadi mungkin pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan. Jadi sebelum kita keluar dari ruangan ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.